dia nggak terima yang ini. Yang itu yang mengakibatkan kecelakaan itu. Iya, minta lagi korban. Dan terjadilah korban lagi. Mati di situ. Jadi 2 orang yang mati. Selang 2 hari setelah rantai itu jebol, di situ mati lagi orang. Halo, selamat siang Sobat Astral. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang udah lama di Jalan-Jalan Astral juga. Ini namanya Mas Dan. Halo Mas Dan. Halo. Malam hari ini kita akan membahas tentang praktek tumbal pesugihan yang terjadi di jalan raya, ya Mas ya. Iya. Oke, masih bersama saya Joko di Jalan-Jalan Astral. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Gimana Mas ya? Jadi gini Mas, pertanyaan pertama yaitu kenapa kok bisa terjadi kecelakaan di tempat yang sama itu? Jadi tempat yang itu tuh banyak sekali kejadian kecelakaan gitu Mas, sampai dia meninggal gitu. Sampai dia meninggal. Jadi kalau dipikir secara logis ada banyak faktor sebenarnya. Mungkin dari jalannya yang mungkin agak berbelok atau susah untuk dilalui, atau jalannya terlalu menanjak, atau mungkin di situ banyak pasir-pasir atau bekas oli juga bisa. Bisa juga dari pengendaranya mungkin dia ngantuk atau kurang konsentrasi, itu juga bisa. Itu dalam segi logis ya dari kan? Sisi logis. Terus ada kata orang-orang masyarakat di sekitar tempat situ yakin bahwa di situ tuh ada kayak pencari tumbal gitu loh. Ya, kalau dari sisi supranatural itu ya mungkin ada sisi lain lah di balik itu semua. Mungkin ada praktek tumbal pesugihan juga bisa. Karena dari kebanyakan cerita yang masuk di saya, banyak pengalaman juga yang saya alami, itu kan kejadian dari kecelakaan ini kan nggak wajar ya. Ada yang nggak ngapa-ngapain, cuman sendiri kecelakaan tunggal, tiba-tiba ada kayak ada yang lewat di depannya gitu, yang masih hidup ya ini. Yang masih hidup banyak cerita-cerita kayak gitu. Jadi mungkin dia dibikin fata morgana sama si jin yang ada di depannya. Bahkan pernah itu teman saya waktu SMP itu juga ya kejadiannya mengenaskan sih. Dia pernah menjadi korban dari praktek pesugihan ini. Itu awalnya dia itu berboncengan gitu sama kakaknya ini baru hamil dan dia bawa adiknya juga. Itu kejadiannya sorean jam 3-an gitu. Dia itu dari mau berangkat, ini ceritanya dia mau fotokopi ujian gitu, terus sama fotokopi sekalian kakaknya ini mau bikin BPJS waktu itu. Dia mau fotokopi melalui suatu jalan, dan di situ saya udah pernah peringatin sama dia. Dulu kan waktu SMP kan saya juga udah bisa lihat kayak gitu, tapi belum punya keahlian khusus untuk menetralisir ya. Jadi saya peringatkan, ini kalau lewat jalan ini hati-hati, jangan terlalu pelan atau jangan terlalu cepat, nanti tidak mengganggu pengendara lain. Udah pasti jauh saya nggak cerita. Tapi waktu itu saya pernah lewat di situ, itu ada sosok raksasa berwarna hijau dan berambut panjang, kukunya panjang. Kukunya itu dia kalau begini, kalau dia kayak gini, itu kukunya itu sampai dia masuk di sini juga, sampai dia kukunya panjang banget. Ada sekitar setengah meter ada itu kukunya. Itu yang punya yang di sebelah jembatan. Itu kan setelah ada kecelakaan itu semuanya meninggal ya. Itu tunggal kecelakaan. Soalnya tunggal. Dan itu kejadiannya di situ juga sepi sih, nggak ada pengendara lain gitu, anehnya. Sore-sore. Dan ternyata pemilihan teman saya menjadi tumbal ini karena dia itu pernah digratisi makanan sama yang ada di pinggir sama tempat itu. Saya nggak nuduh ya, tapi waktu saya udah besar dan saya udah berani
adu ilmu kanuragan lah sama goib ya. Iya, sama jinnya yang pernah nyelakain teman saya ini. Setelah saya interogasi, ternyata ngakunya dia ya pemilik yang punya warung itu. Dan memang setelah teman saya itu lewat dan kecelakaan tunggal di situ, tiga-tiganya meninggal, itu memang laris banget lah. Walaupun makanannya itu kalau saya kesana itu kayak gimana ya, agak kotor lah. Iya. Agak kotor, ada rambut tuh. Kalau dilihat dengan mata batin mungkin Mas. Iya, mungkin kalau saya kan secara tidak sadar sering menggunakan mata batin ya. Kalau ada urgent itu pasti tiba-tiba aja dia muncul dan bisa lihat itu. Si Korin ini yang memberitahu saya, oh di sini ada ini pasti memberitahu saya. Itu kalau makanannya itu secara banyak orang yang jajan di situ ya. Itu katanya kalau dimakan di warung itu rasanya enak. Tapi kalau dibawa pulang itu udah kayak basi gitu loh. Dan memang warungnya itu kecil banget malah. Tapi antriannya tuh sampai nggak masuk akal gitu antriannya. Iya. Dan praktek pesugihan kayak gini kan sangat banyak sekali ya sekarang. Bahkan kalau di daerah sini, daerah Jogja, itu kan bukan rahasia umum. Kalau orang dagang kalau nggak pakai kayak gitu ya kebanyakan nggak laris. Kalau yang pakai itu belum laris, yang nggak pakai nggak mungkin laku. Kalau yang pakai ini udah laris, sudah habis istilahnya, nah itu yang nggak pakai ini baru bisa dimasuki sama pelanggan lain. Ya, untuk cara itu Mas, misal ya kita kan cara mencegahnya biar misalkan ada yang itu kan pilihan, misal si A, si B, si C, yang dipilih B kan, yang dijadikan kecelakaan itu. Apakah si B ini bisa bisa menolak gitu enggak kecelakaan itu? Iya. Enggak jadi tumbalnya iya. Gitu. Kalau untuk menolak, yang pertama ya, kalau di jalan itu kalau bisa kita fokus lah. Fokus, yang pertama fokus. Pertebal iman jelas. Iman itu bukan sekedar yang diucapkan ya. Kalau iman yang saya maksud ini, kita itu jangan pernah tidak yakin gitu sama Tuhan kita. Apapun Tuhan kita, bisa Yesus, bisa Allah, bisa apa terserah. Itu kita tuh benar-benar yakin dan percaya bahwa Dia itu selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Dan kalau ada misalnya si B mau dijadikan tumbal, itu pasti 40 hari atau paling cepat itu seminggu. Seminggu atau 3 hari sebelum kejadian itu pasti ada tanda. Yang dialami si B itu ya. Yang dialami si B. Setiap orang yang mau meninggal itu kan sebenarnya meninggal karena itu kan juga sudah digariskan sama Tuhan ya. Dia meninggalkan karena kecelakaan dan dilantari sama pesugihan, itu kan sudah digariskan juga. Itu udah ada pertanda. Semua orang itu harusnya sudah ada pertanda. Orang yang mau meninggal itu ada tanda-tandanya di situ. Tapi kalau memang itu takdirnya meninggal di situ, walaupun itu bisa dihindari, nanti kalau jamnya ya jam segitu, mungkin tidak melalui kecelakaan, dia mungkin melalui hal lain juga bisa. Karena kita juga nggak bisa menyangkal takdir juga. Tapi kalau secara umum, kalau misalnya bisa lolos dan ingin lolos lah, yang jelas ingin lolos dari hal-hal seperti ini, yang jelas pertebal iman. Dan kalau bisa kita lebih dekat lah dengan pemuka-pemuka agama atau orang-orang yang berilmu yang bisa membimbing kita lebih dekat sama Tuhan kita. So itulah. Terus ini Mas, tempat yang misalnya tempat ini udah tahu ada penunggunya, udah banyak korban, apakah bisa dihilangkan kayak gitu Mas? Dinetralisir gitu? Iya, kayak dinetralisir. Kalau dinetralisir lebih tepatnya ya bisa, tapi nanti nggak ada resikonya. Resikonya ke pemiliknya yang pasti. Kalau dinetralisir banyak cara sih, ada dengan cara mujadah, ada dengan cara doa atau dengan air suci yang ada di gereja juga bisa. Langsung diserang itunya Ya dengan kita kalau secara paranormal sih
kita adu kadigdayan lah sama yang punya itu, yang dipasangi gitu lah. Sebenarnya nggak cuman praktek pesugihan ya yang ada di jalan. Banyak kasus itu malahan yang terjadi kecelakaan di tempat-tempat yang kurang wajar itu ada buangan dari, kalau orang Jawa istilah cekelan, apa ya, kayak pusaka yang didapatkan dengan cara berpuasa, dan puasanya itu lama kayak 30 hari atau 40 hari gitu, dan dia tertanam di dirinya seseorang, dan seseorang itu nggak bisa meninggal kalau itunya nggak keluar. Iya. Dan akhirnya dibuang di sebuah perempatan atau pertigaan atau tikungan atau tanjakan. Banyak kasus malah kejadiannya itu bukan dari pesugihan, tapi malah dari ilmu dari seseorang yang dibuang susah meninggal karena dia punya ilmu tersebut. Kalau yang dari ilmu-ilmu ini agak susah cara netralisirnya, karena kalau sudah menang dengan yang dinetralisir ini, biasanya pusaka ini mau ikut sama orang yang udah menang itu. Yang udah menang ini. Susahnya kan di situ. Kalau seperti saya kan memang saya itu nggak suka diikuti, atau kalau kayak barang-barang kayak gitu kan saya nggak suka. Saya sukanya sih jadi orang yang netral, nggak terpaut sama yang lain lah selain Allah Tuhan saya. Jadi kalau menurut saya sih merepotkan, karena kalau dia nggak mau diikuti sama kita, nanti dia ikutnya sama keluarga kita gitu, sama adik kita, mungkin sama istri kita atau anak kita gitu. Terus ada pertanyaan yang lain? Sebenarnya udah Mas. Bagi teman-teman ya yang ada pertanyaan yang lain, silakan isi di kolom komentar. Tapi kalau Mas Jan sendiri gimana? Pernah nggak ngalamin sesuatu yang nggak masuk akal gitu ya? Pernah. Dulu saya itu berdua kan sama teman saya. Iya. Itu dari tempat A lah ya. Mau pulang. Daerah mana gitu aja? Daerah mana? Jogja. Tempatnya nggak apa-apa sebutan ini. Nggak apa-apa. Ring Road Timur. Ring Road Timur. Iya. Situ kan saya balik ke Jalan Wonosari. Nah di situ tuh saya lari motor itu cuman di bawah 40 km. Tapi posisinya berboncengan. Berboncengan itu. Kan mau nyebrang jalan kan Mas. Nah itu tiba-tiba itu langsung nabrak kayak pembatas jalan jalur cepat sama lambat itu. Itu cuman lari 40 km, tapi motor sampai hancur itu. Itu nabraknya kenapa kok bisa nabrak? Nggak fokus saya Mas. Jadi lihat kan biasanya aku kalau nyetir motor mau belok itu kan langsung tengok ke belakang. Itu tuh aku malah lihat spion. Dan jaraknya tuh cuma beberapa detik, nggak sampai 4 detik lah, 2 detik lah. Itu tiba-tiba nabrak itu langsung hancur motor di situ. Langsung hancur. Depan itu ban depan ke belakang, jok itu sampai lepas, pokoknya hancur itu kayak lari 80-an lah. Tapi untuk saja aku nggak apa-apa, sama teman saya juga nggak apa-apa. Kalau kayak kecelakaan yang wajar itu pernah menyaksikan nggak wajar gitu di daerah mana gitu? Pernah nggak? Pernah. Pernah. Di depan rumah. Di depan rumah. Kan depan rumahku itu perampatan kan. Jadi pukul malam itu Mas, sekitar jam 2:30. Tahu-tahu tuh ada suara kayak wah gitu kan. Mobil pick up sama motor trail. Nah, dia tuh ceritanya motor trailnya dari barat, terus mobilnya tuh dari utara. Nah, kan saya kejadiannya nggak lihat. Tahu-tahu itu motornya, kepala si motor itu ngadap ke selatan, si pick-up-nya ngadap ke utara. Padahal pick-up-nya dari utara, gimana itu? Tapi menurut Mas Dan itu kejadian itu wajar apa enggak? Kalau dari itu sih ya gimana ya? Wajar sih Mas. Soalnya mungkin sama-sama cepat, jam segitu juga kan. Sama-sama dalam keadaan ngantuk mungkin. Iya mungkin jam segitu. Terus jalanan sepi kan. Kalau menurut Mas Dan yang nggak wajar ini kira-kira
Kenapa Mas kira-kira? Ya kalau menurut saya sih ya karena itu Mas. Karena itu. Oh iya, ada satu lagi Mas cerita. Di tempat teman saya, masih di daerah Jogja, tepatnya di Bantul. Belum lama ini Mas. 3 hari 4 hari lah. Jadi itu jam sama juga jam segitu, tapi itu kecelakaan tunggal. Dan dia itu dari timur. Dari timur kan ke kiri. Nah dia tuh kecelakaannya di bagian kanan, jalur kanan. Dan dia nabrak pohon itu kecil segimana ya, pohonnya tuh segini, cuma segini lingkaran pohonnya tuh, nggak hancur, tapi apa ya, maksudnya nggak hancur sampai patah gitu, nggak, cuma kulitnya aja yang lepas. Nah korbannya itu tengkoraknya itu sampai hancur kelihatan, matanya sampai keluar itu. 2 orang itu Mas, yang meninggal yang dia kecelakaan tunggal. Belum lama ini ya? Belum lama. Jadi gimana ya, kalau korban kayak gitu sih, saya pernah ada satu kasus di teman saya sendiri waktu SMP, tapi kejadiannya waktu dia udah lulus ya, saya udah punya istri saya. Waktu itu malam-malam pas habis lebaran, baru puasa, masih puasa kan, dia dulunya tuh dia peminum, pemabuk, pokoknya dia rusak lah, istilah pergaulannya agak bebas. Tiba-tiba selama bulan puasa itu dia full puasa, sholatnya juga sregep, dia sering ke masjid, sholawatan atau apa, pokoknya kegiatan agamanya dia pas 40 hari sebelum dia meninggal ini, dia itu berubah total. Dia jadi agamis lah pokoknya. Sering ke makam-makam mendoakan orang tua yang sudah meninggal, dia kayak ada firasat gitu. Tiba-tiba dia malamnya kecelakaan jam 12 malam. Itu paginya saya lewat itu dia masih di situ dengan keadaan terantai. Banyak rantai yang mengelilingi dia dan dia nggak bisa lepas. Bahkan dia minta tolong sama saya. Aku merinding ini Mas ya. Aku merinding Mas. Oke, terus. Itu pokoknya. Terus Mas Joko ngelakuin sesuatu nggak di situ? Iya, saya ngelakuin sesuatu jelas. Itu kan teman saya nangis dulu waktu itu. Terus dia juga nangis soalnya dia nggak bisa lepas dari rantai itu kan. Dan rantainya itu ada kayak jalurnya itu. Waktu itu saya dikasih anugerah sama Tuhan, saya bisa lihat rantainya dan alhamdulillah saya bisa memutuskan rantainya itu. Setelah itu rantainya itu panjang, jadi ada pusatnya titik rantai itu Mas? Enggak, dia itu dikelilingi rantai dari atas sampai bawah. Terus dia itu ada kayak rantai yang panjang gitu loh. Iya, panjang itu. Panjangnya itu ada yang megang. Ada yang megang. Ada yang megang itu jin, sebangsa jin. Yang mengibatkan dia kecelakaan itu, Pak. Terus yang dilawan Mas Joko gimana itu? Nyerang yang megang itu? Enggak. Saya cuma nyelamatin teman saya aja. Saya cuma kalau dulu kan saya memang senangnya itu ya nyoba-nyoba ilmu saya yang saya senang puasa, bahkan sampai sekarang kan saya masih puasa ya. Saya senang dari dulu kan, senangnya puasa gitu. Setelah dapat sesuatu kan saya praktek gitu. Kalau sekarang kan enggak. Saya lebih senang enggak mencampuri urusan orang lain, karena saya juga enggak suka kalau urusan saya dicampuri sama orang lain. Jadi urusan saya punya teman saya kena gitu, ya udah saya lepasin aja. Kalau saya kan nggak punya urusan sama yang nyelakain, urusan saya sama teman saya, itu aja. Jadi setelah dia lolos ya, soalnya beberapa teman dekatnya dia itu sering bermimpi ketika 1 sampai 7 hari itu sering dimimpin sama dia itu minta tolong. Iya. Dan saya juga dimimpiin? Enggak, saya itu lihat beberapa kali gitu loh. Saya kan nggak sering lewat jalur itu, tapi beberapa kali kan saya meluangkan waktu untuk lewat jalan yang dia kecelakaan gitu. Sering lihat dia di situ dan dia minta tolong gitu. Terus saya ya nggak tega toh.
sebelumnya itu kan saya juga belum yakin kalau itu teman saya kira cuma jin yang mengganggu atau apa yang berwujud gitu ya, berwujud gitu. Tapi beberapa hari kemudian ternyata teman-teman saya lapor di saya, dia itu minta tolong kayak gini kayak gitu. Ya, saya kasih doa khusus dan akhirnya rantai itu bisa saya jebol. Dan selang 2 hari saya menjebol rantai itu, dia nggak terima yang ini. Yang itu yang mengakibatkan kecelakaan itu. Iya, minta lagi korban. Dan terjadilah korban lagi. Mati di situ. Jadi 2 orang yang mati. Selang 2 hari setelah rantai itu jebol, di situ mati lagi orang. Itu nggak jauh, itu di daerah sini, daerah Jalan Piman Prambanan. Iya. Tapi ke timur ke arah Ngororo. Berarti ada satu jalan di situ. Tapi alhamdulillah waktu itu satu kampung itu ngadain kayak mujadan gitu untuk menetralisir jalan yang ada itu. Dan insya Allah sekarang udah nggak terjadi kecelakaan. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Silakan simak kalau kalian. Iya. Kalau ada itu tempat kalian yang sering terjadi itu, cek komentar aja, nanti kita cobalah. Yang belum subscribe silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Silakan kalau suka dengan video ini klik tombol like. Dan sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Astral.